Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini buat anugerah Tuhan dalam hidup kita. Saya rindu memberikan renungan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Saya akan membacakan dalam Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Saya berikan tema renungan kita, rahasia kekuatan orang percaya. Saya bacakan untuk kita. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Puji Tuhan. Rahasia kekuatan orang percaya. Kalau orang dunia ini, orang-orang di luar Tuhan, seringkali mengukur kekuatan dari apa yang dia miliki. Kemampuan-kemampuan secara materi, itulah yang menurut dia menjadi suatu kekuatannya. Tetapi kalau kita perhatikan, orang-orang di luar Tuhan, tak kala terjadi goncangan masalah dalam kehidupannya, dalam berbagai hal, maka mereka begitu banyak yang berputus asa. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan yang menjadi sumber pengharapan dalam kehidupan mereka. Tetapi bagi orang percaya, kekuatan kita bukan diukur dari kemampuan, dari keberadaan secara materi, atau apa yang kita miliki di dunia ini. Karena semua itu sifatnya semu, sementara, dan tidak ada suatu kepastian yang bisa memberikan satu jaminan. Ada banyak orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang punya harta melimpah, tetapi waktu ada masalah dalam kehidupannya, banyak orang mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak baik. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan yang memampukan dia untuk bertahan menyelesaikan setiap masalah persoalan yang ada. Tetapi sebagai orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan, firman Allah katakan di sini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan di sini? Seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Dan ada juga orang yang membangun rumah di atas pasir. Sama-sama diterpa oleh banjir, oleh hujan yang begitu keras. Tetapi firman Allah katakan, yang tetap berdiri kokoh adalah rumah yang dibangun di atas batu. Tetapi rumah yang dibangun di atas pasir, waktu hujan datang dan banjir dan angin melanda rumah itu, firman Allah katakan, rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi jelas rumah yang dibangun di atas batulah yang tetap berdiri kokoh. Waktu datang angin hujan deras, banjir, dia tetap kokoh dan teguh, tidak bergeser. Tetapi yang dibangun di atas pasir, maka rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kekristenan kita sebagai orang percaya, kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah waktu kita mendengar firman Allah dan melakukan firman itu. Karena dalam Roma pasal yang pertama ayat ke-16 dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan
adalah dalam setiap perkataannya, di dalam firman-Nya. Jadi kalau kita mendengar firman, kita menerima firman, kita merenungkan firman Allah dan melakukan firman Allah, maka disitulah kekuatan kita, disitulah kemampuan yang kita miliki, karena kuasa Tuhan sendiri, kekuatan Allah sendiri hadir dan ada di dalam hidup kita. Sehingga kalau ada problema hidup, ada persoalan, ada tantangan, ada masalah, ada pergumulan apapun yang menerpa hidup kita, maka kita sebagai orang percayalah dengan kuasa firman itu sendiri yang kita kerjakan, yaitu firman itu, maka kita akan kuat, kita akan berdiri kokoh, kita akan tetap bertahan, karena pencobaan, tantangan, pergumulan tidak akan mampu merobohkan kita, tidak akan mampu merobohkan iman kita, menghancurkan kehidupan kita, karena ada kuasa firman, ada kekuatan ilahi, ada kehadiran Allah, yaitu firman itu sendiri. Karena firman Tuhan katakan, pada mulailah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya, mari kita menerima, mendengar firman bukan untuk melupakannya, tapi dengarkanlah firman Allah, terimalah firman Allah, dan lakukanlah firman Allah dengan hati yang terbuka, dengan hati yang tulus ikhlas. Waktu kita mendengarkan firman Allah, berikanlah hati yang terbaik. Kita mau dibentuk, kita mau dibimbing, dididik, diteguhkan, dikuatkan, diberkati dengan firman itu. Sehingga apapun yang akan terjadi di depan kita, yang kita tidak bisa mengerti dan tidak pahami, tapi satu hal yang kita harus pahami dengan baik dan mengerti, bahwa kita tidak akan mampu dirobohkan oleh pencobaan, oleh tantangan, oleh persoalan apapun, karena ada kuasa firman yang menjadi kekuatan kita. Ada firman Allah yang menjadi kemampuan membuat kita tetap berdiri kokoh. Kita mampu melewati semua gelombang hidup, tantangan hidup, terpaan banjir dari manapun yang mencoba merobohkan iman kita, mencoba merobohkan hidup kita, mencoba merusakkan keberadaan kita. Tapi firman Tuhan katakan bahwa rumah yang dibangun di atas batu, seperti apapun kekuatan angin badai, pencobaan yang datang, akan tetap berdiri kokoh. Tetapi kalau orang yang tidak bijaksana, dia mendengar firman dan melupakannya, dia mendengar firman dan tidak melakukannya, maka tidak ada jaminan kekuatan dalam kehidupannya, tidak ada kepastian apapun. Jelas firman Tuhan katakan, maka tak kala angin, badai, hujan, banjir melanda, dia akan rusak, dia akan roboh. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya yakin kita menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam Tuhan. Terimalah firman, dengarkanlah firman Allah, dan lakukanlah firman Allah, sehingga firman itu rema, firman yang hidup dan menghidupi kehidupan kita, firman yang terus membangun kita ke dalam kekuatan ilahi, sehingga kekuatan kuasa dunia, pencobaan, tantangan, persoalan apapun tidak akan mampu merobohkan, tidak akan mampu merusakkan hidup kita, karena kekuatan firman itu yang menjadi benteng hidup kita, yang menjadi sumber kemenangan kita dalam segala hal. Tuhan kiranya menolong kita. Jadilah pendengar firman, jadilah menjadi pelaku firman. Firman, rahasia kekuatan kita sebagai orang percaya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini, bahwa firman itulah menjadi sumber kekuatan kami Tuhan. Biarlah kami jadi anak Tuhan yang merindukan firman Allah. Kami mendengar firman Tuhan, tapi bukan untuk melupakannya, bukan untuk mengabaikannya, bukan untuk meremehkan firman. Tapi tak kala kami mendengarkan firman Allah, biarlah kami melakukannya dengan hati yang tulus ikhlas. Maka tak kala ada badai, ada angin, ada terpaan, ada pencobaan, tantangan apapun, maka iman kami, hidup kami
tidak akan mampu dirusakkan, dirobohkan oleh persoalan, tantangan, pencobaan apapun. Karena kami membangun hidup kami di atas kebenaran firman Allah, di atas kekuatan firman Allah, sehingga kami akan tetap berdiri kokoh Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, keluarga dimanapun yang mendengarkan renungan firman Allah pagi hari ini. Hamba berdoa tumpangkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa, yang penuh berkat dan kemurahan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita, keselamatan, perlindungan, kekuatan, urapan yang baru, kesehatan yang sempurna, berkat-berkat Allah yang ajaib menjadi bagian kami semua. Mujizat demi mujizat, dan apapun yang dikerjakan berhasil. Dan kalau ada tantangan pencobaan apapun, di dalam nama Yesus Tuhan menjadi sumber kemenangan dan memberikan kemenangan. Terima kasih Bapa di sorga. Bagimu segala puji, hormat, kuasa dan kemuliaan kami kembalikan. Di dalam berkat nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel, tetap semangat.